Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita saat ini berada di episode 137 bersama narasumber istimewa kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, seorang ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran, Kemasyarakatan, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Mohon maaf, saya keserimpet-serimpet kalau menyebut Fakultas Dr. Zainal karena panjang. Dan Oke. ini kalau videonya sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Nah, jangan lupa klik subscribe dan share kepada sanak saudara Anda. Dan apa temanya kali ini? Temanya adalah mengapa orang kadang deg-degan, ngos-ngosan, dan sesak napas. Kalau kita misalkan saja menaiki tangga atau berjalan cepat. Ini harus kita ketahui agar kita bisa hidup sehat secara holistik. Nah, pakarnya ya Dokter Zainal ini. Dan mohon maaf, saya suaranya agak serak-serak karena mendapat rezeki batuk. Nah, Assalamualaikum Alhamdulillah. dok. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ya kita berjauhan kali ini tidak sekota. Saya dari Hotel Said Jakarta, Panjenengan dari dalam yang Alhamdulillah. biasanya ada dong dong dong. Sekarang, sekarang nggak lewat dok ya, Pilihan ganti ganti jadwal dok, suara. ganti shift, shift Ya, jaganya ganti. leres. Gimana dok? Orang kadang-kadang mengeluh deg-degan, ngos-ngosan, dan sesak napas kadang-kadang. Terutama yang usia-usia yang sudah di atas 60 kali ya. Kalau anak muda apakah juga bisa terjadi dok? Gimana dok? Matur nuwun, Prof. Jadi pertanyaan ini sungguh sangat menarik, nggih. Karena memang sebetulnya kalau kita bicara kesehatan dalam arti yang sesungguhnya, Prof, Nggih. kita harus fokus pada istilah kedokteran yang memang harus kita terima, Prof, Nggih. yaitu corticobulbar pathways. Wah, sulit dok. Sulit, ya nanti kita permudah, Prof. Istilahnya memang sulit, tapi kalau kita mau istilahnya dijelaskan secara terinci, kortiko kan Prof sudah kenal Pak, itu korteks. Korteks itu jadi otak itu bagian terluarnya namanya korteks, tetapi ada bagian yang sangat vital, Prof. Itu namanya Nggih. medulla oblongata itu ya, seperti buah polongan ya, Oh, dinamakan bulbus. nah, Iya, Prof. Jadi sekali lagi ada pathways, jadi ada jalur, gitu. Jadi kalau kita di jalan tol itu kan kapan di kanan, kapan di kiri, ini ada jalur yang oh, betul bagus, pas bisa dirunut loh, Prof. oh ya ya. Nah, ini menurut saya lah kita agak sulit sedikit, tapi ini untuk memelihara kesehatan kita berkesinambungan. Nah, Nggih. cortico bulbar pathways. Yang menarik, Prof, dari jalur itu ada dua stasiun, ya, Nggih. yang betul-betul cocok apa yang disampaikan Prof tadi, ya. Ada sesek, jantung berdebar-debar, karena memang jalur itu yang dua itu berpasangan, Prof, Oke. menuju kedua organ, Prof. Hmm. Itu a couple, ya, Ya. berpasangan, jantung dan paru, gitu. Jadi sekali lagi jantung dan paru itu tidak boleh dipisah-pisahkan sebetulnya, Bro. Jantungnya sendiri, parunya sendiri, gitu. Karena yang namanya paru, misalnya sesek nih, Bro, ya, Nggih.
terengah-engah. Oke. Itu kan berarti apa? Kemampuan tubuh untuk memasukkan udara pernapasan, utamanya oksigen, kan menjadi berkurang. Oh, wah, seperti masalah telur dan ayam itu, Dok. Mila menikah persis, bro. Ya. Itu sampai nanti penyakitnya juga. Iki janjane parune dhisik apa jantungnya dulu. Itu dokter juga anu loh, Prof, dapat tantangan yang enggak kecil itu, Prof. Oke. Kalau jantungnya dulu, nanti ya paru-parunya juga kena. Oke. Sebaliknya kalau paru-parunya kena juga jantungnya kena. Ya, ini sudah tidak bisa dipungkiri, Prof. Mengapa kalau tadi saya matur, orang kok sampai sesek? Kan berarti apa? Distribusi oksigen ke seluruh tubuh, Prof. Tanpa kecuali, Prof. Itu akan mengalami pengurangan. Iya, iya, Padahal jantung itu kan perannya sebagai pelayan. iya, betul. Itu yang kalau organ teriak-teriak, mana oksigen saya? Itu tanpa pikir panjang langsung direspon, Prof. Oh, oh, Menaikkan frekuensi jantung. Apa yang sering Prof ngendiko itu kan berdebar-debar gitu. ya. Akibat berdebar-debarnya itu akibat jantung harus bekerja lebih keras daripada seharusnya, Dok. Persis, Bro. Karena tuntutan Tuntutan ya. ya, organ. Tapi, Ya. Dok, suatu saat karena tuntutan itu, tapi dia nggak bisa merespon. Itu artinya anu, apa wassalam itu, Dok. Ya, sebelum Salam, Prof bisa melihat kok bibirnya kok biru ya. Oh iya, iya, iya. Menurut saya, Prof, menikah istilahnya kedokteran ya sianosis, Prof. Oh, cyanosis, biru-biru. Biasanya muncul yang paling duluan di mana? Di kaki ya, di betis, Dok. Ya, anu, Prof, termasuk tangan, ya, pucat, ya, Prof, ya. Jadi kepucatan yang nanti lama-lama itu, Prof, Hmm. jari jemarinya itu berubah bentuk menjadi tabuh beduk, Prof. Oh, kaki gajah, Dok. Beda lagi, Prof. Tabuh Oke. beduk itu clubbing finger. Wow, 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 wow. Ya, jadi itu khas sekali. Kenapa? Oh, diminta oksigen kok nggak dikasih-kasih. Ah, itu, oh, jadi jarinya itu besar yang di pucuknya, Persis, Prof. Clubbing finger. clapping finger. Jadi kalau diobo kok nggak apa ya, apa tidak istilahnya apa, Prof? Nggak merespon, oh tak tutui wae aku. Wah, Itu namanya clubbing finger. ya. Ya. Tapi Dok, itu orang yang apa ngos-ngosan, deg-degan, itu kan nggak bisa terjadi begitu saja mendadak. Mestinya kan harus ada gejala yang harus dirasakan sejak awal yang kecil-kecil itu, Dok. Gimana itu untuk mengantisipasi supaya nggak terjadi fenomena itu? Jadi sebetulnya, Prof sudah mengangkat tema yang bagus loh, Ini, mager. oh ya, ya, oke. Mager ini sebetulnya awal dari itu tadi, Prof. Hmm. Kalau Prof ngendiko baru jalan sebentar kok udah capek ya. Baru naik tangga sebentar kok sudah ngos-ngosan ya. Ya karena tidak terlatih, Prof. Oke, Mengapa, Prof? Ini sepasang lagi. Ada dua istilah yang kita harus betul-betul aware ya. Yang satu respon, yang kedua adaptasi, Prof. oke, oke. Seperti Prof Suyanto itu kalau masuk kolam renang awalnya separuh saja kan sudah mau kelelep gitu. Iya. Tapi kalau sudah beradaptasi, Prof, Hmm. loh kok saya kok bisa melewati yang seperti kemarin saya hampir tenggelam atau bahkan tidak cukup tenggelam loh, Prof. Nggih, nggih. Sambil minum juga air kolam. Jadi sekali lagi, Prof, kalau sesuatu sudah dilatih, ya, semuanya sudah beradaptasi, nanti jantungnya juga mengalami remodeling, Prof. Oke. Jantung itu bisa mengalami remodeling loh, Prof. Ya, oh, Tergantung dia diperlakukan untuk apa. Kalau kita ini pelari maraton ya remodelingnya itu jantungnya membesar, Prof. oh. Tetapi membesar yang keluar, Ah, isentrik ya. ya, Beda ya. kalau angkat beban, Prof. Nggih. Angkat beban itu nanti membesarnya ke dalam, konsentrik.
Oh, tapi volumenya tetap sama, membesar ke dalam itu nggak mengurangi apa daya pompanya itu. Nah ini Prof, kalau membesarnya ke dalam, otomatis volume pemompaan seketika kan berkurang Prof. Beda kalau apa membesarnya keluar, berarti kan ruangannya bertambah Tambah ya. luas. Iya, Berarti pelari maraton itu jauh dari apa ya, gampang sesek atau deg-degan itu tadi, Prof. Ya. Beda kalau yang jantungnya besar tapi ke dalam. Itu kalau dorong mobil saja ya minta maaf, lebih baik bayari orang, Prof. ya, Wes kowe wae sing nyurung. Karena apa? Stroke volumenya. Ya, Hmm, volume sekuncupnya itu sedikit gitu loh. Jadi ya gampang capek gitu. Kenapa olahraga aerobik itu frekuensinya lebih banyak. Jadi ya. antara 3 sampai 5 kali dibandingkan Oh, olahraga-olahraga yang resisten loh, Prof. iya. Tapi Ya. orang yang sesak deg-degan itu kan tidak harus menderita koroner itu, Dok. Nah, ini Prof. Tadi Prof ngendiko itu tidak serta-merta. Ada Ya. kondisi yang kita namakan gagal jantung, Prof. Itu Ya, dalam bahasa lainnya heart failure. Ya. oke. Jadi jantungnya itu besar, tapi tidak mampu memompa, Prof. Wah. Nah, ini yang menjadikan sesek gitu loh, Prof. Hmm. Bahkan bisa banjir darah di dalam paru. Ya. Nah, Oh, jadi sekali lagi, Prof, jantung dan paru itu dua organ yang tidak bisa terpisah. iya, iya, Bahkan minta maaf, Prof, untuk mengalirkan darah sampai ke jantung. iya. Kita minta tolong pernapasan ketika kita mengambil nafas. Kan tekanan dada menjadi nol atau negatif, maka darah yang di ujung kaki pun akan bisa disedot, Prof, Oh, sampai ke jantung. kalau ngambil napas itu darahnya disedot, kalau Yes. napasnya dikeluarkan itu sebaliknya, Dok. Betul, Prof. Jadi ketika kita mengambil nafas, memberikan kesempatan darah yang paling ujung di kaki itu kembali ke jantung. Itu namanya venous return. Jadi Venus. aliran darah balik ya. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas, itu jantungnya kan sudah memberikan aliran ke paru, Prof. Jadi sekali lagi, Prof. Jadi dengan adanya turun naiknya nafas, kita ini sebetulnya merasakan kehadiran Iya. Allah loh, Pak, Prof. Oh, iya, iya, iya. Oh, jadi, Jadi kenapa banyak olahraga senam pernapasan misalnya, orang yang betul-betul sering berlatih pernapasan, Prof, itu nanti nampak segar loh, Prof. ya betul. Tidak cepat menua loh, Prof. Nah, itu. Iya, wajahnya hemat, Dok. Mekaten ya. Iya, tidak boros. Mek- Yang boros itu wajahnya tidak sesuai dengan usianya. Oh, mekaten ya, ini dapat ilmu baru ini dari Prof ini. Tinjauan dari aspek ekonomi ya. Ya. Subhanallah. Dok, kalau untuk ambil napas segala macam itu, kita kalau bisa memilih di daerah yang udaranya segar itu lebih baik, Dok. Misalnya di daerah yang tidak poluted gitu. Betul nggak, Dok? Ya itu sangat betul, Prof. Mengapa dari aspek lingkungan, ya saya kira kok kita betul-betul harus Ginu Sewu, Prof. Kita pernah punya wali kota itu yang apa ya, istilahnya diberi nama lain loh, Prof. Ya. Namanya Pak Biman, gila tanaman. Ya, 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 ya. Itu bagus sekali karena memang di kota-kota besar itu memang apa udara pernapasan ini memang Wah, betul-betul baik. harus dijaga itu. Ya, 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 ya. Baiklah, Dok. Jadi sangat vital memelihara jantung dan paru-paru Persis, supaya tetap sehat dengan memberikan kondisi dua organ ini bekerja dengan baik. persis, Bro. Nah, antara lain, jangan mager, olahraga. J, Itu J, dok ya. betul, Wah, Bro. wah lumayan nih. Lulus semester 1.
Luar biasa, Prof. Kok yo nyambung gitu. Oh, iya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Insya Allah banyak yang tercerahkan. Karena jantung paru-paru itu adalah organ yang vital Vital, tubuh kita. vital. Dan harus dipelihara dengan baik. Saya kira kita bersyukur itu juga termasuk memelihara dua organ itu dengan baik. Oke, Dok. Insya Allah. Terima kasih, Dok. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.